Alhamdulillah min katsiran daiman barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang kedua, min akhta'il azwaj. Beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami. Mudah-mudahan dengan kita membaca buku ini kita bisa tersadarkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Buku ini berisi sekitar 32 kesalahan. Yang baru kita mau masuk adalah kesalahan yang kelima. Ya. Pada kesalahan yang keempat, termasuk kesalahan seorang suami adanya kurangnya kecemburuan ketika istrinya terjerumus dalam hal-hal yang bisa merusak kehormatannya. Pada kita ketahui kecemburuan pada seorang suami itu ciri pada dua hal. Satu, ciri kecintaan. Semakin cemburu suami itu semakin tanda dia cinta terhadap istrinya. Yang kedua, sebagai pembuktian kelaki-lakian. Kalau kamu ingin lihat seorang laki-laki yang ingin membuktikan kelaki-lakiannya, itu dia cemburu. Jika istrinya keluar rumah tanpa izin, jika istrinya berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, ketika seorang wanita istrinya berboncengan, ya, itu nampak di mana kelaki-lakiannya, di mana nampak kecemburuannya. Karena kecemburuan itu adalah ciri kelaki-lakian seorang laki-laki. Ya, ar-rijal, rajul. Dan kita masuk berikutnya, kesalahan yang kelima dari kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami. Kemudian kita bisa memperbaiki diri. Adalah al-istihanatu bi zaujah, suka merendahkan dan menghinakan istrinya, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Istihanah bizaujah, suka merendahkan istrinya, padahal istrinya itu adalah harta simpanan yang lebih baik daripada emas dan perak. Dia hinakan, padahal istrinya itu adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia mata. Wa khairu mata dunia imra'atus solihah. Dia hinakan. Kata pengarang, wa minal azwaj man yastahinu katsiran bi zaujati. Di antara suami kita dapatkan ada karakter-karakter suami yang suka menghinakan istrinya. Fala yaraha illa hamlan mudha'an. Dia tidak menganggap istrinya kecuali hanya bagaikan sampah. Hanya sampah. Atau lakia mustari taduria, sebagai angin yang berlalu saja. Adanya dia dianggap tidak ada. Tidak adanya dia gembira. Itu dia. Adanya istrinya dianggap sebagai tidak ada. Tidak adanya istrinya dia bergembira. Istihanah bizaujah, suka merendahkan istrinya, ya, menghinakan istrinya. Ini biasa banyak-banyak terjadi ini. Itu ketika sudah pengantin lama. Jarang ini terjadi ketika pengantin baru. Kalau orang pengantin baru itu semuanya indah-indah saja. Ucapannya indah, sayang, cantik, bidadari, mau ke apa? Saya berikan makanan. Sebut saja apa yang kau minta. Awas ki pelan-pelan di jalan sayang. Ada duri, ada batu. Awas ki pelan-pelan. Naik di motor pelan-pelan ya. Hati-hati ki. Perhatikan ki roda, hati-hati. Itu pengantin baru. Tapi tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika terjadi perubahan fisik pada istri, yang ketika pengantin baru tubuhnya seperti kijang,
setelah pengantin lama sudah seperti gajah duduk. Banyak ini penyakitnya. Tapi sakit mi, batuk-batuk mi, asam urat mi, asam lambung, asam toman, berat mi diangkat, tidak bisa mi apa-apa, muncul yastahinu, istihana bizawjah, mulai menghinakan istrinya. Apa kau itu? Menyesalku menikah dengan kamu. Bagaimana kau bisa menyesal? 10 anak, bisa-bisa itu menyesal. Ini terjadi istihana bizawjah. Ya, adanya istrinya dianggap sudah tidak ada. Tidak adanya istrinya adalah sebuah kegembiraan dan kebahagiaan. Ini biasa terjadi ketika sudah pernikahan itu sudah berjalan waktu yang lama. Ya, apa biasa pepatahnya itu? Cepat apa manis? Apa biasa? Habis manis cepat dibuang. Ya, yang tadi nak awas ki duri batu lubang, awas pelan-pelan ki. Kalau sudah pengantin lama, bukan lagi bilang awas tapi dah dorong mentok. Belum naik motor di sini sudah nak balap nih. Kalau pengantin baru, kalau pengantin lama. Ini istihana bizawjah. Padahal rumah tangga itu adalah pernikahan abadiyah, yang seumur hidup. Tidak ada pengaruh sebenarnya. Tidak boleh istihana. Sekarang pengarang memberikan beberapa contoh-contoh istihana yang harus kita perbaiki, bentuk-bentuk merendahkan istri, yaitu fala ya'taddu bi kalamiha. Dia suka tidak menghiraukan, mendengar, menganggap apa yang diucapkan oleh istrinya. Dia sudah tidak anggap, hanya bagikan sampah saja, tidak bernilai lagi. Fala ya'taddu bi kalamiha. Tidak menghiraukan lagi ucapan istrinya. Kak, tolong kak dulu, ya, berikan apa namanya gas, ya, angkatkan gas, tidak dihiraukan. Jemur pakaian, tidak dihiraukan. Ya, tolong angkat ini, tidak dihiraukan. Setiap istrinya mengatakan, menyuruh, memerintahkan, minta bantuan, tidak dihiraukan. Tidak ada dihiraukan lagi pada. Ini bentuk menghinakan. Kak, tolong kain, kak, tolong kain, dari ingatan. Baik boleh katakan, kak, menikah pergi lagi. Oh ya, siap. Wah. Wala ya'taddu bi kalamiha. Ya, dia tidak menghiraukan lagi ucapan istrinya. Ya, tidak dianggap lagi, dia tidak hiraukan. Ini istihana. Ya, hendaknya seorang menghiraukan, mendengar. Ya, begitu juga wala yastasiruha fi ayyi syai'in min amrihi. Bentuk menghinakan istri, dia tidak pernah musyawarah terhadap sebuah urusan yang dia akan lakukan. Dia tidak pernah meminta pendapat dari istrinya ketika dia akan melakukan sebuah urusan. Pada urusan yang dilakukan itu memberikan pengaruh pada rumah tangganya. Seperti ketika dia akan main arisan, dia minta izin dulu dengan istrinya, karena itu akan memberikan pengaruh pada uang dapur istrinya. Ya, ketika dia akan membeli rumah, membeli tanah, ya, membeli motor, berutang, mengkredit barang, dia sebagai bentuk menghormati istrinya, dia harus istisyarah. Barang siapa yang seorang suami melakukan sebuah hal yang hal ini memberikan pengaruh dalam rumah tangganya, berkaitan dengan ekonominya, ketika dia tidak minta izin kepada istrinya, itu bentuk menghinakan istri. Ya, kalau mau dikredit barang minta izin, ya, karena nanti mau tidak mau, kalau datang penagih, ya jelas kena batunya istri tak. Kau sembunyi, istri tak yang di rumah, ya. Kalau kau main arisan, itu kan pengaruh semuanya. Yang jelas ketika mau memberikan uang, ya, kepada orang tua, kepada saudara, itu kan pengaruh semuanya. Ya, mau ini dan mau ini harus istisyarah, minta pendapat. Di antara juga ketika memberi nama kepada anak, atau hal-hal apa saja, ketika hal itu berkaitan dengan masalah rumah tangganya, harus dia istisyarah. Ya, kebanyakan kita para suami,
nanti mau istisyarat, meminta pendapat istri kalau mau menikah lagi. Itu dia. Kalau yang lain tidak pernah minta. Ya, itu adalah istihanah, bentuk merendahkan. Wala ya'khudhu bi ra'yiha hiya in hiya asyarat. Dia tidak pernah menilai, menganggap pendapat istrinya. Kak, bagaimana kalau begini? Kak, bagaimana kalau kamu itu kurang akal dan kurang agamamu. Masa mau kok? Setiap istrinya mengusulkan sebuah pendapat begini dan begininya, la ya'khudhu bi ra'yiha. Dia tidak pernah menerima. Kamu jangan mau kok. Masa mau saja? Padahal mungkin pendapat istrinya itu jauh lebih baik dari pendapat. Jangan tidur begini, jangan tidur begini, jangan tidur. Dia menerima. Karena rumah tangga itu adalah ibadah kebersamaan. Beda kalau kamu jomblo. Kalau kamu jomblo, siapa yang mau urus? Tidak ada yang mau urus. Siapa kok minta pendapatnya orang? Kalau kamu jomblo tidak ada. Maka itu kesalahan jomblo ya, salah besar. Ketika dia masih jomblo, dia suka minta pendapatnya akhwat. Itu kesalahan besar. Dia suka musyawarah dengan akhwat, isyarah dengan akhwat. Dia sering minta pendapatnya. Bagaimana ukhti? Mondok mati? Apa urusanmu? Bagaimana ukhti? Yang beli motor ini? Ini terjadi ketika kamu berumah tangga. Ketika kamu masih jomblo, tidak ada urusanmu, tidak ada musyawarah. Apa kaitannya? Ya, karena banyak itu sekarang jomblo sakit-sakit. Suka nak urusannya akhwat. Ya, sedikit-sedikit dia akhwat, ada taklim hadir kina. Tepat waktu. Jangan lupa bawa pulpen dan buku. Ingat ki hari Senin Kamis puasa kina. Ingat di sholat malam lah. Ini tidak usah diurus semuanya. Kau masih jomblo, itu ada risiko jomblo. Tidak ada yang mengurus kamu. Tapi ketika kamu sudah menikah harus isyarah, harus ada musyawarah. Tidak boleh tidak. Ya. Jadi di sini pengarang memberikan contoh, ada 3 contoh. Nah, sifatnya contoh, bentuk-bentuk istihanah, bentuk-bentuk merendahkan istri adalah 1, tidak mendengar ucapannya, tidak menggubris ucapannya ketika minta tolong, minta bantuan. Kemudian tidak musyawarah terhadap sebuah hal yang dia akan ambil lakukan, yang itu berkaitan dengan masalah rumah tangganya. Begitu juga dia tidak mengambil pendapat istrinya dalam sebuah urusan. Berikutnya, wa min suwal istihala bi zawja ayyuhakkiru baina abnaiha. Termasuk dari bentuk-bentuk merendahkan istri, dia merendahkan istrinya, memarahi istrinya, menjelek-jelekkan istrinya di hadapan anak-anaknya. Ini bentuk istihanah. Kalau kamu ingin memarahi istrimu, jangan di hadapan anak-anakmu, karena itu adalah sebuah kesalahan. Ya, jadi kata pengarang, termasuk dari bentuk menghinakan istri adalah memarahi istri di hadapan anak-anakmu. Ya, ketika istrimu ya tidak enak masakannya, karena ada juga wanita kalau masak itu hanya 2 kemungkinan. Ya, kalau bukan hangus dibuang. Kalau dia melakukan kesalahan seperti ini, wajar dimarahi, wajar ditegur, tapi ingat, jangan di hadapan anak-anakmu, karena ini adalah sebuah kesalahan. Ketika istrimu melakukan sebuah kesalahan apa saja, itu wajar dimarahi, wajar dinasihati, wajar ditegur. Tapi jangan kamu hinakan dia di hadapan anakmu. Jangan katakan tolong sekali kau kamu, tolong bodoh kamu. Apa itu kau? Enggak ada otakmu. Apa kau itu? Bodohnya kamu. Jangan kau lakukan hal ini di hadapan anak-anakmu. Ya, kamu tidak becus. Kalau masak hangus, kamu tidak berikan saya kopi. Ya, begini dan begini. Jangan di hadapan anak-anakmu. Karena itu akan menurunkan wibawa. Di kalangan para salaf saja, itu aib. Aib mereka memanggil nama istrinya didengar oleh anak-anaknya.
Itu aib menurut mereka di dalam Islam. Dia panggil nama istrinya di hadapan anak-anaknya. Itu dianggap aib. Dianggap aib. Karena itu dianggap menghinakan istri. Dia panggil, baca di hadapan anak dengan anak-anak. Hendaknya ketika dia panggil istrinya, dia panggil dengan kunyahnya di dalam para salam. Ya, itu bentuk salah satu dari keutamaan para salam. Ya, mereka tidak menghinakan istrinya. Atau wa'yasifaha bikharaqi wa su'ut tadbir, atau dia sifatkan istrinya di hadapan anak dengan sifat-sifat yang tidak becus dalam bekerja, rantasa, yang kotor, ya apa dia bilang dengan istrinya saklu, dengan anaknya, atau do'fil akal, lemah akalnya, atau jahli bi asali tarbiyah, tidak becus dalam mendidik anak. Itu kan tidak apa-apa didengar oleh anak-anak. Wa min suwar istihana bi zawja zamu ahliha amamaha. Termasuk dari bentuk menghinakan istri adalah mencela keluarga istri. Ketika dia bertengkar dengan istrinya, dia ikutkan mertuanya, dia ikutkan iparnya, dia ikutkan bibi dari istrinya, ya, dia ikutkan keluarga istrinya. Itu bentuk menghinakan. Kalau kamu mau marahi istrimu jangan ikutkan dengan mertua. Ya, jangan kau mengatakan kamu tuh masa hangus. Ini memang kau suamimu itu orang tua memang itu begini dan begini dan begini. Tidak boleh itu ikutkan. Ya, ketika engkau bertengkar dengan istrimu, jangan kamu ikut-ikutkan aib celaan yang ada pada mertuamu. Ya, itu bentuk menghinakan istri. Ya kan, kasihan ya kalau istri melakukan kesalahan tapi yang dihinakan adalah bapaknya, saudaranya. Ya, kenapa kamu terlambat masak? Bapakmu itu memang kurang ajar. Makanya, ya, begini dan begini. Bapakmu begitu. Ketika saya awal menikah, banyak saya dia minta begini dan begini. Apa kaitannya? Dia ungkit masa lalu, itu tidak dibolehkan. Wa min suwar istihana bi zawja damu ahliha amamaha. Termasuk dari bentuk-bentuk menghinakan istri adalah mencela keluarga istri, ya, di depannya, amamaha. Ya, dan termasuk juga tidak menghargai istri, bentuk menghinakan istri, tidak menganggap istri. Padahal istri itu ya kan, dia masakkan kamu, dia cucikan pakaian kamu, dia urus anak-anak kamu, dia siapkan makanan kamu. Jangan kau hinakan dia, jangan kau merendahkan dia. Di antara bentuk merendahkan istri, tidak menganggap istri, adalah seorang laki-laki yang menikah secara diam-diam. Itu dia tidak menghargai istri. Dia menikah secara diam-diam. Dia menikah tanpa memberitahu kepada istrinya. Dia menikah tanpa memberitahu. Dia memberitahu, bukan minta izin. Beda itu. Memberitahu dan minta izin. Kalau minta izin ya, apa kau berizinkan? Memberitahu. Ya, bentuk menghinakan dan tidak menghargai seorang istri, perjuangan istri. Hargai istrimu. Kalau kamu menikah, sampaikan kepada istrimu. Mau kak menikah lagi, mau kak tampar, sampaikan. Jangan takut, sampaikan. Ya, saya yakin tidak diizinkan. Sampaikan saja. Kalau tidak diizinkan, sabar, bersabar sampai kamu diizinkan. Karena kapan orang sepintar-pintarnya kupe meloncat, itu akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya kalau menyembunyikan sesuatu, itu akan tersingkap juga. Ya, maka itu sering kita sampaikan. Ya, biasa ikhwan yang datang, Ustaz moga menikah diam-diam, bagaimana menurut pendapat tak? Katakan jangan.
Karena kapan kau menikah diam-diam itu jauh pasti lebih banyak berbohongnya daripada jujur. Pasti itu hal yang tidak mungkin. Pasti lebih banyak berbohongnya. Kamu akan suka ditanya, kenapa kita lambat, dari mana, begini. Mau kau jawab apa? Mau kau bilang dari istriku langsung lempar piring itu, terbang piring. Tidak mungkin. Ya. Maka itu bentuk menghinakan istri dan merendahkan istri adalah seorang laki-laki yang menikah diam-diam dan tidak mengkhabarkan dan memberitahukan. Hormatilah istrimu dengan cara minimal menyampaikan, memberitahukan. Ya, dia setuju atau tidak, ya itu hak kamu. Tapi yang kita singgung di sini kesalahan ketika apa? Tidak memberitahukan. Ya, itu adalah sebuah menghinakan dan tidak menghargai istri. Ini bentuk istihana, ya, bentuk al-istihana, ya, kesalahan yang besar dilakukan oleh seorang suami ketika dia merendahkan istrinya. Maka di kalangan salaf itu mendidik kita hendaknya ketika kita memanggil istri kita panggil dengan kunyanya. Ya, di kalangan salaf seperti itu, panggil dengan panggilan yang baik, panggil bidadari. Jangan takut walaupun hidungnya pesek. Tidak ada bidadari yang pesek, tidak ada masalah, panggil saja walaupun seperti gajah duduk. Tidak ada masalah, panggil saya dengan panggilan yang baik. Dan saya akan makan pembahasan yang keenam, at-tahalli anil qawwam. Bulan disampaikan Pak, subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.